Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena Zoom meetingnya kita tidak bisa dilanjutkan tergendala dengan sinyal yang kurang bagus ya. Nah, lanjut. Tadi kita membahas materi yang akan keluar dalam UTS. Yang pertama tadi sudah kita bahas, ada pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan itu ada beberapa jenis. Yang pertama pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat, ya, pertidaksamaan pecahan, ya, bentuk pecahan, pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Terus terakhir pertidaksamaan bentuk akar. Nah, ini pertidaksamaan ada 5 jenis soal yang akan saya buatkan soal ya. Nah, linear itu tadi sudah dibahas ya, berarti pangkatnya paling tertinggi 1, contohnya 2x plus 5 lebih kecil dari 10 misalkan. Terus yang kuadrat berarti di sininya persamaan kuadrat, misalkan 2x pangkat 2 plus 5x plus 3 lebih kecil sama dengan 10 misalkan. Untuk pecahan misalkan 2 per 2 plus 5 lebih kecil dari 1 per x plus 1 misalkan seperti itu. Maaf, 2 plus x ya. Nah, seperti itu. Kalau nilai mutlak yang ada mutlaknya misalkan 2x plus 5 lebih kecil sama dengan 10 misalkan. Itu akarnya yang kuadrat ya, x kuadrat plus 5x plus 2 misalkan lebih kecil dari 2x kuadrat plus 3x plus 10 misalkan seperti itu. Ya, jadi untuk soal yang pertama itu tentang pertidaksamaan. Nah, untuk yang kedua, ya, untuk soal yang kedua itu tentang fungsi, yaitu menggambar fungsi grafik, menggambar fungsi grafik kuadrat, ya, fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu ketika digambarkan nanti akan berupa gambar parabola ya, ada terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Nah, ini nanti menggambarnya kan ada 2 cara. Yang pertama cara biasa ya. Cara biasa itu kita cari nilai A-nya positif apa negatif ya, untuk menentukan grafik tersebut atau parabola tersebut ke atas apa ke bawah terbukanya. Yang kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu x-nya ya, akar-akar x-nya, x1 dan x2. Terus yang ketiga, kita cari diskriminannya ya, b kuadrat min 4ac. D itu berfungsi untuk menentukan bahwa parabola itu memotong sumbu x di 2 titik, apakah memotong sumbu x di 1 titik, apakah tidak memotong sumbu x. Nah, itu fungsinya D. Yang ketiga atau yang keempat ya, kita cari titik puncak ya, karena parabola kan ada puncaknya ya, ada puncak di atas, puncak di bawah, titik puncak. Nah, itu 4 poin untuk menggambar sebuah fungsi kuadrat ya. Ini cara biasa. Nah, cara yang kedua ada cara pergeseran ya. Ini sudah kita bahas minggu kemarin, dibentuk ke dalam bentuk yang ada H dan K-nya. Jika positif geser ke kanan, kalau K-nya negatif berarti K-nya positif geser ke atas, seperti itu ya. Begitupun sebaliknya. Jadi nanti kalian disuruh untuk menggambar fungsi kuadrat dengan cara biasa dan cara pergeseran ya. Selanjutnya untuk yang ketiga itu tentang limit ya, tentang pembuktian limit ya, tentang pembuktian limit ya. Kan sebuah limit itu ada, misalkan fx limit fx mendekati 2. Nah, nanti kalian buktikan apakah limit fx mendekati 2 dengan fungsi sebagai berikut. Misalkan ada 2 buah fungsi di sini ya. Terus kalian buktikan apakah limit fx untuk fungsi tersebut di x mendekati 2 apakah ada atau tidak ada. Nah, caranya menentukan ada tidak ada yaitu menentukan limit kiri ya, limit kiri
dan limit kanan. Kita bandingkan ya. Apakah limit kiri dan kanan itu sama nilainya atau berbeda? Kalau sama berarti limit tersebut ada. Kalau berbeda berarti limit tersebut tidak ada. Limit kiri kan tandanya C negatif ya. Kanan C positif, seperti itu. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat ini materi yang lanjutan kemarin ya, karena waktunya sudah habis jadi belum saya sempat jelaskan. Nah, kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan kali ini ya, tentang mencari konstanta ya. Nah, yang ini ya. Nah, mencari konstanta sebuah fungsi ya. Di sini ada sebuah soal. Tentukan konstanta itu misalkan ada sebuah persamaan kuadrat, misalkan x kuadrat per 3x plus 5. Nah, yang disebut konstanta itu yang mana? Yang tidak mempunyai variabel ya, berarti yang 5. Nah, ini konstanta. Nah, di sini untuk nomor 2 soalnya, tentukan konstanta C agar fungsi berikut. Fungsi ini ada dua buah fungsi ya. 3 kurangi Cx, x-nya lebih kecil dari negatif 1. Yang kedua, x kuadrat min C, x-nya lebih besar dari negatif 1. Nah, tentukan konstanta C ini. Nilai C ini kan ini belum ada nilainya ya. Kita cari nilai C ini agar fungsi ini mempunyai limit di x sama dengan negatif 1. Nah, caranya ingat fungsi itu. Ini kan sudah ditentukan bahwa fungsi tersebut mempunyai limit di x negatif 1. Tetapi agar fungsi tersebut mempunyai limit ya, maka C-nya berapa ya, fungsinya berapa. Jadi kita harus melengkapi fungsi tersebut ya. Berarti kalau mempunyai limit artinya limit kiri dan limit kanan itu sama. Nah, di sini limit kiri harus sama dengan limit kanan. Jadi langkahnya hampir sama dengan pembuktian tadi ya, pembuktian limit. Nah, di sini limit dari kiri ini kan negatif x negatif 1 dari kiri, ini artinya pangkat negatif itu artinya dari kiri ya. Nah, untuk dari kiri lihat antara dua buah fungsi ini ya. Kan kalau seperti ini ya, kurang lebih kalau digambarkan ini negatif 1. Dari kiri berarti kita ambil nilai x yang ini nih. Kita ambil nilai x ini yang lebih kecil dari negatif 1. Kira-kira yang mana fungsinya? Yang atas apa yang bawah? Di sini ya, tuh x lebih kecil dari negatif 1. Berarti fungsi yang kita pakai di sini dari 3 min cx. Seperti itu. Berarti ini x kuadrat min c. Seperti itu. Nah, berarti yang kiri pakai fungsi yang ini 3 min cx sama dengan x-nya kita ganti dengan min 1. Berarti 3 kurangi c kali negatif 1. Min C kali min 1 berarti min kali min plus. Jadi 3 plus C. Seperti itu ya. Terus yang dari kanan tandanya plus, berarti fungsinya yang ini x kuadrat min C. Kita tulis x kuadrat min C. C-nya ganti dengan min 1. Berarti ini juga min. Oh, maaf, bukan C-nya yang diganti, tapi x-nya yang ganti. Maaf ya. X yang ganti berarti ini ya. Negatif 1 kuadrat. Negatif dikuadratkan jadi positif. Berarti 1 kurangi C. Nah, berarti didapat nilai limit dari kedua sisi kiri dan kanan, yaitu ini 3C sama 1 min C. Ingat, nilai limit itu dikatakan ada kalau limit kiri dan kanan itu sama. Berarti ini tinggal dibuatkan sama dengan. Jadi seperti ini ya. Jadi 3 plus C ini ya sama dengan 1 min C. Yang ditanyakan C, berarti kita kumpulkan C-nya ya. 3 plus C sama dengan 1 min C. Kumpulkan C-nya. Misalkan kita kumpulkan C-nya sebelah kiri. Berarti ini C pindah min jadi plus. Nah, yang kanan angka saja. Berarti ini 1, 3 pindah jadi min 3. C tambah C 2C, 1 kurangi 3 min 2. Berarti C-nya min 2 dibagi 2, berarti min 1. Nah, jadi untuk
agar fungsi ini mempunyai limit, maka C-nya itu harus bernilai negatif 1. Nah, seperti itu tambahan untuk soal terakhir UTS. Berarti ada kurang lebih ada 4 soal untuk UTS yang akan saya buatkan soalnya. Nah, demikian untuk video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.